Jadi kita pulang ya paling jam 3 jam 4. Ciao. Ya berarti sama ya. Perbankan kayaknya mengacu BI semua ya. BI malah bukannya libur ya? Ya bisa kita ngikut BI semua. Kalau libur ya kita nggak bisa dong. Masih yakin. Berarti salah baca berarti. Soalnya pernah baca kayak kalau BI WFH kalau nggak salah. Mungkin ada beberapa yang WFH. Iya. Bali ya masih ini ya. Kayak di Bali tuh. Waduh, bukan mulai naik seriusan ini. Maksudnya kayak zonanya nggak setara ini kan, setara Jakarta kan kayak masih lo mau keluar boncengan, maksudnya kayak gitu. Kalau di sini tuh masih belum. Kayak bener-bener misalnya nih, kayak misalnya kalau lewat jalan gede ya, misalnya emang ada lalu polisinya banyak gitu kan, lo boncengan aja bakalan stopin gitu loh. Apalagi walaupun lo pakai helm berdua bener pasti stop gitu. Ya karena lagi ada wabah cantik. Ya maksudnya kan ini pertanyaan dilihat dong. Maksudnya di Bali tuh kayak gitu. Di Bali enggak, karena dia nggak ada PSBB ya kan. Coba jelasin sih. Ya cuman itu sih kalau walaupun kita nggak ada PSBB, kebetulan kan aku di desa, gadis desa. Oh. Terus apa sih di setiap perbatasan desa itu kita ada kayak polisi adat gitu loh. Di mana ada adat tuh. Iya. Nah kita ada polisi adat, jadi mereka yang jaga. Sama kita ditanyain juga kita mau kemana. Kita nggak boleh bertamu ke wilayahnya. Berarti yang waktu nyepi kemarin bener-bener sepi banget dong, Pi? Sepi banget. Jadi setelah nyepi kan biasanya itu udah biasa tuh kita motoran. Tapi setelah nyepi kemarin itu, sekali itu kita nggak boleh keluar sama sekali. Terus buat orang yang kayak bahan makanannya yang nggak cukup di rumah? Mereka pasti udah prepare lah. Aku sebelum prepare juga kan. Banyak yang belanja antri mereka. Waduh. Aduh mulai. Tinggal siapa ini? Dek, jangan download, Dek. Jangan download. Kasih tahu gitu pada. Gue kadang. Jangan download dulu. Waduh. Epic mana nih? Guys. Bentar ya. Epic mana? Kok gua nggak ada fotonya? Udah. Udah. Ya aku udah belum. Udah, Evi udah di sana. Yakin nggak ada? Ada. Oh di gue Epi nggak ada ya? Benar. Oh ya Allah, ini udah susah banget lagi. Epi mana deh? Guys. Epi nggak ada. Evi ada. Ya, lanjut yang tadi ya. Tadi sampai mana tadi? Tadi sampai mana ya? Sampai aku. Tadi sampai Evi ya? Gimana, Vi? Sampai polisi adat. Polisi adat. Ya, jadi dijelasin. Ada boncengan orang gitu gimana? Masa bakalan ditegur? Tahan dulu, dia mau jelasin dulu, panjul gue getok nih. Ya tadi Jangan bikin ketawa guys. Tunggu dengerin dulu. Lanjut, Vi. Iya, jadi cuma ditanyain itu aja sih, paling di stop di sana. Kalau polisi adatnya itu di stop, terus boleh tamu ke tetangga itu nggak boleh bertamu. Terus disemprot desinfektan juga, kayak biasa lah di. Iya, sama. Alat buat cuci tangan kayak gitu aja. Maksudnya untuk PSBB kita belum. Kalau polisi adatnya itu maksudnya masyarakat asli situ atau gimana, Vi? Iya, kalau di sini kan ada namanya pecalang. Nah, itulah pecalang itu polisi adatnya kita di sini. Yang biasa cuma pakai itu dong ya, kain ya? Iya. Nanti itu ada ya itulah pokoknya dia. Kalau di Jepara ada polisi Jepara nggak? polisi tidur. Berarti kalian nggak sama sekali WFH ya? Cuma sif-sifan gitu doang ya? Iya. Kalau Evi gimana? Nggak ada shift juga nggak ada WFH. Jadi tetap masuk seperti biasa, cuman ya itu jam operasionalnya aja. Kita pulang kayak jam 3 lah. Sebenarnya kan sebelum ada PSBB pun sebenarnya udah dihimbau tuh. Itu udah lumayan banyak tuh perusahaan yang nge-WFH-in. Biasanya tuh yang di Sudirman Tamrin tuh. Itu udah lumayan mengikuti aturan di awal-awal gubernur ngehimbau. Cuma kan waktu itu belum ada PSBB jadi nggak semuanya. Tapi kok malah tambah rame jalanan. Malah tambah rame tuh. Karena mungkin sebelum ada PSBB pun
kita tuh udah banyak yang WFH, Vi. Jadi kayak udah di rumah tuh udah bete banget, udah segabut-gabutnya tuh. Udah capek, udah pada gila tuh, makanya yang liat Instagram cuma isinya TikTok doang, TikTok. Aduh. Banyak banget yang masak sekarang, guys. Sekarang pun banyak yang kayak di rumah kan. Di sana ada yang di PHK kan? Kalau di aku masih belum, tempat aku kerja tuh orangnya belum ya. Tempat lain mungkin ada sih yang beberapa kan. Kalau di Bali kan itu paling banyak emang perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata kan. Betul. Nah, jadi banyak banget villa, terus jasa. Ya villanya Hotman Paris sepi dong ya. Gimana villanya? Tiba-tiba tahu. Semenjak ada PSBB aja nih langsung ada banyak razia, kan banyak Satpol PP juga kan yang ke perusahaan-perusahaan ngecek gimana. Iya benar ada. Sebetulnya pun malah mau ditutup, kayak KRL mau di stop, perusahaan semua harus di stop kecuali yang 8 sektor itu. Terus yang nongkrong pun kan nggak boleh kan, langsung diusir. Yang kayak orang cuma makan di tempat pun nggak boleh, bangku-bangkunya kan langsung pada dinaikin gitu kan. Lanjut ya, denger ya. Gue harus pindah ke ini aja deh. Ya, ke alam baka. Awal-awal tuh kita patuh banget sebenarnya. Awal-awal sebelum ada PSBB itu kita patuh. Kalau emang yang belum bisa di rumah kita paham, cuma kalau ya dia ngilang lagi si anjing. Sabar. Kita patuh banget, cuma makin kesini kita kayak orang yang apa sih namanya, yang udah bete banget di rumah tuh, yang sebelum tanpa Herodiah, lu dengerin gua gak? Kameranya Ngomong gambarnya pindah-pindah, guys. ngomongin lengan aja. Lang. Gue bilangin mak lo ya, Lang. Gak gue sensor nih, Lang. Jadi kayak misalkan kita yang udah ngikutin himbauan udah sejak lama, jadi kayak apaan sih nih, kok gue dari lama tapi peraturannya nggak jelas gitu kan, jadinya gue bete. Mungkin ya udahlah mendingan gue kerja aja atau kayak gimana, kita kan nggak ada yang tahu. Jadinya PSBB pun sebelum PSBB beberapa hari gitu, malah Jakarta makin ramai lagi. Temen aku pernah ngepost di Instagram, jadi memang dia kan pakai KRL kan ya, pakai KRL memang cuma tapi bukannya ditutup aja. Ya? Emang masih bisa ya? KRL? Masih. Enggak, ini gue ngomongin temen gue yang beberapa hari yang lalu masih pakai KRL. Dia kan pas naik itu dari Bekasi kalau nggak salah. Dari Bekasi ke Jakarta, itu memang diatur duduknya. Jadi selang-seling, jadi satu gerbong cuma muat berapa doang. Iya denger, lanjut. Jadinya gambarnya Supri di sini. Bang Cik ngomong. Ini siapa yang lagi dengerin hentai sih? Hah? Siapa lagi ngomong Jepang? Anjing HP. Kesal gue. Siapa itu? Udah. Jadi gitu, Vi. Beberapa hari yang lalu teman gue ngepost di Instagramnya, dia kan emang naik KRL dari Bekasi ke Jakarta, itu dia rutin. Nah, beberapa hari yang lalu dia ngepost memang setiap masuk itu udah mulai dibatasin satu gerbong yang maksimal berapa, cuma setengahnya kan, 50%. Nah, terus ternyata pas di dalam gerbong itu desek-desekan lagi. Oh gitu. Iya. Yang kalau yang dibilang masih rame-rame, dibilang yang ada beberapa yang desek-desekan ya banyak, dibilang yang orang disuruh diam di rumah malah ke puncak tuh ada tuh awal-awal gitu tuh. Itu parah sih. Karena memang nggak tahu dia nggak diedukasi dengan sangat baik, atau memang dia orangnya bodoh amatan, atau memang dia ngiranya COVID-19 ini nggak bakalan bikin dia mati gitu. Walaupun udah PSBB ya masih ramai. Walaupun udah PSBB masih ramai. Kan tadinya kan mau benar-benar mau ditutup kan. KRL mau di stop, semua perusahaan mau di stop. Yang hidup benar-benar hidup cuma 8 sektor itu aja kan. Cuma kan nggak, keinginan dari gubernur selalu ditolak. Pernah nggak kalian berpikir kenapa kita nggak
lockdown aja ya? Kenapa cuma himbauan doang? Coba mungkin Ardito Pramono bisa jawab. Kenapa Pak tadi? Sorry, nggak jelas suaranya, Vi. Iya, kenapa kita nggak lockdown aja semua? Maksudnya kenapa pemerintah nggak melakukan lockdown aja? Kenapa baru Jakarta. Iya, Atau semuanya. Kalau menurut yang gue baca sih itu, Vi, jadi nggak semudah itu maksudnya nge-lockdown di sini ya, maksudnya apalagi di Jakarta, nge-lockdown kayak gitu. Katanya sih banyak pertimbangan dari pemerintah yang harus emang dipertimbangin banyak dari segi, apalagi segi ekonomi kan. Itu sih kalau menurut gue yang berita gue baca. Gue nggak tahu sih. Itu kan dari yang lo baca nih, Sob. Tapi kalau menurut yang dari pikiran lo murni gitu, menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih emang seharusnya bener-bener kayak di lockdown banget ya, misalnya kayak kemarin kan sempet parah-parah bulan apa. Kalau kayak gini sih menurut gue udah telat sih kalau buat lockdown gitu ya. Kayak kalau ini menurut gue ya, menurut pribadi ya, kayak untuk sekarang walaupun di lockdown penuh total nggak bakalan ada ini sih guna. Kenapa nggak dari jauh-jauh kemarin pas masih berapa ratus, kenapa nggak langsung di lockdown semua? Kan dalam posisi itu masih, gue juga susah sih jelasinnya, gue takut salah ngomong nih. Gitu. Ya pokoknya gitu sih, Bi. Jadi ya kalau untuk sekarang telak, tapi kalau buat di lockdown emang sih kalau buat gue. Sebenarnya kan kita udah punya undang-undang karantina kesehatan kan, karantina kewilayahan itu. Cuma kan asik. Lanjut. Harusnya kalau memang dari awal bisa, cuma kan di situ ditulisnya kalau mau di karantina itu kan lockdown kan bahasa asing tuh ya, kita kan taunya karantina, isolasi. selama karantina itu semua makanan itu pemerintah yang nanggung. Mungkin dengan banyak pertimbangan jadinya mereka nggak mau ngelakuin karantina atau kayak gimana. Cuma kalau memang mereka nggak mau karantina, yang penting aturannya jelas dari awal tuh udah ngebantu banget sih. Kalau memang nggak mau dikarantina dan aturannya jelas dari awal ya. Kalau sekarang kan kita banyak dibingungin kan. Iya, kayak lo kayak gini kan, Sak. Jadi kita sebagai yang mau dikarantina tuh mikirnya kalau emang benar-benar mau dikarantina tuh seharusnya udah terpikiran kalau misalnya dikarantina bagaimana nanti para maksudnya nasib bagi orang-orang yang dikarantina, apalagi orang-orang yang masih kayak butuhin kerjaannya kayak gitu tuh gimana, belum ada kejelasan kayak dia nanti uang ini dapat apa enggak, masa buat ke depannya kayak gimana. Seharusnya sih itu sih, jadi kayak pemerintah mikir itu. Jadi kayak walaupun kayak gini kan orang tetap mikir kalau misalnya gue nggak kerja, perusahaan masih ngasih kerjaan, kenapa enggak gitu loh, walaupun PSBB gitu loh. Iya. Apalagi kan yang paling terkena dampaknya kan yang orang pekerja harian itu kan, yang apalagi yang kerjanya di jalan kayak gitu kan. Itu kan yang paling dampak. Sebenarnya kan banyak juga yang kena dampak selain ojol, kayak misalkan petani bunga atau yang di daerah-daerah tuh banyak deh pokoknya. Coba pemerintah kayak misalnya kalian di lockdown, cuma ya itu sih dari perusahaan ya, kayak gue mikirnya sampai terjauh. Jadi kayak gini gue mikir kayak kita di lockdown, cuma ya kita tetap bisa dapat apa sih ya ngomongnya, gue bingung ngomongnya, kayak masih dapat salary lah dari perusahaan kalian. Kalau misalnya kayak perusahaan mall-mall kayak gitu, apalagi perusahaan-perusahaan kecil yang masih kayak PT-PT gitu kan, nggak mungkin dong kayak mereka mau lockdown tanpa ada syarat kayak pemerintah gimana. Bagi perusahaan-perusahaan kayak kecil gitu sih, bagi mereka kayak nggak mau isolasi kayak gitu, pasti perusahaan-perusahaan kecil kadang nggak mau gitu loh. Nggak mau rugi. Makanya banyak ini kan, banyak PHK di mana-mana di sini, Vi. Udah banyak tuh, Vi. Oh ya? Vi juga paling banyak banget. Udah tahu kan tuh yang itu Ramayana ya? Ramayana ya yang banyak itu ya? Ya. Kalau Jumatan gimana kalian jadinya? Ini kemarin Jumatan yang kelima atau yang ke-6 gitu, aku udah nggak Jumatan. Kalau aku sih kayaknya udah ke tahun keberapa sebenarnya?